Oke, kembali lagi di channel Raditya Alas. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin banyak yang bertanya. Ini masnya, Mas, ini banyak yang bertanya Mas soal cara pengoperasian mesin pelet dan cara perawatan dari mesin peletnya Mas. Iya, Ini gimana Mas? Tolong dijelaskan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Raditya Alas Chopper. Nah, itu memang kemarin itu kan kita impor banyak dari Cina ya Mas Yo. Nah, banyak pemesan-pemesan yang udah pesan di kita terus nyampe di rumah. Nah, itu ternyata masih banyak yang istilahnya ya kurang memahami atau belum paham tentang cara kerja, cara pengoperasian dan cara perawatan. Intinya untuk mesin pelet cara kerjanya gimana, mari kita dalami sama-sama, mari kita belajar sama-sama Mas. Sini yo. Untuk sepengetahuan saya itu untuk mesin peletnya sendiri kan bentuknya seperti ini kalau yang kita impor dari Cina. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara pengoperasiannya kalau udah datang di rumah teman-teman atau di rumah konsumen itu yang perlu dicek. Pertama mungkin ini Mas ya, uli. Ini sangat penting sekali. Nah, olinya ini udah dikasih apa belum? Ini uli motor, uli mesin ya ini. Nah, ini kurang lebihnya ada 1 liter. Nah, 1 liter lebih dikit lah mungkin. Ini uli ini. Terus untuk di bawah ini ada semacam apa ya ini? Ini juga aduh nyandimu. Copot ya. Copot ini ada macam grease ya buat masukin itu, pelumas juga. Nah, setelah itu nanti kalau beli siap pakai sama penggeraknya, sama penggerak ini juga harus dicek seperti ini. Biarpun biasanya dari bengkel kami itu udah ada ulinya ya Mas. Tapi alangkah lebih baiknya atau lebih anunya ini dicek. Kalau siap pakai biasanya dari bengkel kami itu udah ada olinya semua. Udah tinggal pakai, tapi lebih baiknya itu dicek lagi. Nah, untuk cara pengoperasian atau cara penyalaan udah kemarin sebetulnya udah kita bahas, cuma di video kali ini kita lebih mendalami ya teman-teman. Untuk posisi start atau posisi nolnya, kalau tanpa istilahnya dikopling teman-teman. Kalau dikopling ini ditarik ke sini, terus dicantolin seperti ini. Nah, ini posisi ngopling, jadi nanti waktu nyelenger atau waktu starter itu lebih mudah teman-teman. Karena ini istilahnya belum masuk motor mobil ini kesnelengnya durung masuk teman-teman ini. Durung masuk. Jadi ini bisa los. Nah, ini setelah itu waktu itu nanti udah dikopling, lanjut ini saklar seperti biasa kita arahkan ke posisi on. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada cuk di sini. Ini cuk ini menyesuaikan. Biasanya diesel ada yang minta dicuk dulu, terus digas kecil. Tapi ada juga yang dieselnya tanpa cuk bisa udah oke di starter. Itu menyesuaikan ya teman-teman. Nah, nanti ini kita cuk. Keran jangan lupa dibuka. Ini kita tarik gasnya sedikit, baru bisa dinyalakan nanti. Setelah ini nyala, untuk pertama kali biasanya saya ini cuci ininya, saringan sama rollernya teman-teman, sampai bersih, sampai biasanya nggak ada sisa-sisa ini. Istilahnya kalau saya pribadi itu biasanya kalau mau nyalain terus sama mau matiin, ini biasanya ini saya kasih air teman-teman, biar nanti ini kan waktu pengoperasian atau waktu pemakaian ini pakan atau bahan pakannya ini kan panas, terkena putaran gesekan roller sama saringan ini kan panas. Jadi nanti untuk meminimalisir panasnya itu saya kasih air. Terus pakannya yang ini enggak, istilahnya kalau kena air kan enggak terlalu padat teman-teman. Jadi istilahnya empuk lah. Jadi lunak. Jadi nanti untuk pengoperasiannya kalau dikasih air nanti agak enggak, istilahnya lebih gampang. Nah, untuk bahan yang kita akan giling atau kita akan jadikan pelet itu nanti untuk pakannya istilahnya terserah teman-teman, mau takaran jagung seberapa, dadak bekatur seberapa, terserah. Yang menentukan untuk hasilnya
bagus atau enggak itu nanti untuk tingkat atau kadar airnya teman-teman. Jadi kadar airnya nanti agak jangan terlalu basah juga jangan terlalu kering. Nanti untuk takarannya mungkin kalau dedak bekatul istilahnya seperti ini teman-teman. Nah ini nyemek ya teman-teman, enggak kering banget. Kalau kering kan biasanya diginiin langsung mabul gitu. Nah ini enggak, ini agak udah saya campur sama air. Nah sampai merata, sampai ulet kalis ya. Kalau mau gawe roti no kalis gitu teman-teman. Kasih air, tapi jangan banyak-banyak. Nah, kasih air seperti ini. Nah, kalau udah begini, nanti mau dikasih campuran ini apa? Daun jambu. Ini biasanya kalau jamune ternak ben gak mencret ini teman-teman. Kasih daun jambu. Kasih daun jambu. Sembarang pakan ini teman-teman. Daun jambu, mau ramban kering-kering, ramban nongko ini semua bisa digiling teman-teman. Nah seperti ini istilahnya. Kalau buat campuran ini terserah ya, mau istilahnya kasarannya ngomong sampah yo, sampah kering-kering ini nggak masalah teman-teman. Yang penting nanti untuk bahan dasarnya mungkin lebih ke dedak bekatul, jagung yang ada kadar tepungnya sama tingkat kelembapan untuk adonannya. Oke, untuk cara perawatan dan pemakaiannya kayak gitu. Nah sebagai bonusnya kita akan review teman-teman gimana hasilnya. Mari kita akan coba. Oke, jangan di skip teman-teman. Nah sebelumnya kami atau saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia di channel Raditya Live Shopper. Buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, nah kami mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Oke, langsung aja kita coba ya mas yo. Oke, sik tok dijelok bensinnya sik murah. Kok tinggi ngeden tek. Tek ya mas. Ini yang paling penting ya teman-teman. Desele ruso lerene bensinnya ora iso mlaku gitu teman-teman. Kalau siap pakai seperti ini diesel penggeraknya sudah kita bonusi 13 HP teman-teman. Jadi jauh lebih kuat dan bertenaga nanti. Oke. Nah, lihat ini mas. Kita masih dikopling dalam posisi off ya mas. Nah, kelebihannya kalau mesin pelet ini ada koplingnya. Dalamnya bisa dilihat kan bro. Nah ini kasih air mas buat cuci mas. Kasih minyak sedikit. Oke. Ada yang lupa teman-teman, ini pel ini. Nah tambahin resep barang ini apa ini. Nah oke. Ayo
Nah, kalau udah bersih kayak gini, nanti setiap kali mau dipakai terus dicuci lagi. Selepas dipakai atau setelah dipakai dicuci lagi, nanti kan jauh lebih awet dan jauh lebih gampang lagi untuk pengoperasian di waktu selanjutnya, Mas. Seperti itu. Nah, tidak lupa hasilnya kayak gini, Mas. Nah, ini. Seperti ini. Wah, gila ditokne iso 2 meter, Mas iki. Tergantung pisau nih, Mas. Tergantung pisaunya yang ada di dalam ini, Mas. Ini saya lihatin, kasih lihat sini. Dalam ini kan ada pisaunya. Nah, pisaunya ini bisa naik ke atas, bisa juga turun ke bawah. Nanti kalau mau setelan agak pendek, ini dikasih naik ke atas sampai mepet ke saringannya yang atas ini. Ini saringannya tebal, teman-teman. Ini hampir ada 2 cm, 1,5 cm lebih ini. Nah, ini hasilnya tidak mengecewakan. Hasilnya jauh ini, jauh dari ekspektasi. Nah, seperti ini. Nah, panjang-panjang, teman-teman. Udah campur tadi yang campurannya daun kering sama biji jagung tadi, yang warnanya agak gelap ya, teman-teman. Agak seperti ini. Nah, jadi jauh lebih bagus ya. Istilahnya untuk penentu hasil bagus atau tidak itu tergantung sama kelembapan dan kadar air yang kita campurkan, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Untuk akhir dari pengoperasiannya tadi seperti ini. Terus waktu mesinnya masih menyala itu dicuci pakai air, teman-teman, sampai ini rollernya yang di dalam ini, rollernya di dalam sama saringannya itu bersih. Jadi untuk menjaga biar mesinnya tetap awet. Kalau mau mematikan tadi agak lupa, teman-teman. Kalau mau mematikan ini tadi dikasih ke arah ini kopling. Jadi nanti waktu mau penyalaan lagi lebih gampang. Ini adalah video dari jawaban dari pertanyaan teman-teman yang kemarin udah banyak sekali yang beli mesin pelet, tapi ya sebagian masih ada yang bertanya untuk cara pengoperasian dan cara perawatan untuk mesin pelet yang udah mereka beli itu gimana. Ini jawabannya, teman-teman. Nah, cukup sekian, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua. Sip.